Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Kita jumpa lagi di acara live Radio Nongkrong bareng bersama Kak Sam, Kak Novi, dan malam ini kita ada tamu spesial, Pastor Jenet. Selamat malam, Pastor Kak Novi. Selamat malam, Kak Sam. Wow, happy banget. Halo Wow. semua. Salam jumpa juga buat nongkrong bareng di mana saja berada. Kak Iya, Novi, Shalom Pastor Janet. waduh senangnya dengar suara Kak Novi. Sudah Saya berjuta-juta abad ya Kak Novi ya? saya itu tadi waktu saya menghubungi pastor, saya bilang ini wanita siapa ini suaranya merdu luar biasa. Udah lama saya nggak pernah dengar suara wanita seperti ini. Ternyata Pastor Janet ya. Aduh, Dengar baru nongkrong tahu bareng. sekarang ya Kak Novi, kok telat banget. Bukan sebenarnya kan dulu kita sering berinteraksi ya, ketemu berinteraksi. Saya sebenarnya udah ingat cuma tergerus oleh ini oleh angin lalu ya Pastor. Angin lalu ya. Iya, berembus angin lalu. Selamat malam Hongkong ya. Ketemu lagi dengan Ira Ref ya, dan Kak Novi Tumas Thinking. Kita ini pakar hubungan pria dan wanita ya. Semoga semua tetap semangat, makin cantik, tetap sehat dan tetap waras di zaman edan ya. Orang bijak mengatakan makanlah secukupnya. Makannya itu secukupnya. Berjalanlah 2 kali lebih banyak. Berdoalah 3 kali lipat lebih banyak dan mencintailah tanpa batas. Kadang-kadang kita terbalik. Kamu harus cinta sama saya. Kalau saya nanti misalnya masakin nasi uduk. Jadi cintanya itu punya syarat. Asal kita jangan sampai mencintai Tuhan dengan syarat, Pastor. Ya. Ya, ini kita selamat malam semua pendengar nongkrong bareng di Hongkong ya. Dengan adanya Pastor Janet berarti kita akan banyak bertanya seputar sekitar religi dan apa yang beliau Pastor Janet kesibukannya. Kita udah lama gak ketemu ya Pastor Janet. Iya. Belakangan ini. Iya, ini saya lagi ngetik nih di YouTube-nya. Ternyata canggih banget ya Kak Sam ya. Iya kan? Iya, Pastor. Saya lagi ngetik di sana. Happy banget ketemu nongkrong bareng dari YouTube-nya. Iya, kita juga seneng banget nih ya nggak? Tidak terlukiskan kata-kata. Tolong kasih tahu YouTube-nya Pastor. Oh oke, itu sudah saya say something di situ, jadi berarti akan keluar ya. Mungkin sekarang belum sempat teman-teman kan belum sempat nih, masih ada yang melantai ya. Jadi mungkin bisa dikatakan dibilang aja YouTube-nya Pastor apa gitu. Oke. Kalau mereka mau mengikuti acara Pastor Janet di channel YouTube-nya khusus untuk Pastor Janet adalah jangan lupa YouTube saya karena itu vlog pribadi, jadi berisi makanan rohana dan rohani juga atau kebaliknya. Namanya apa, Pastor? Namanya nama saya sendiri, Janet Saren. Gampang kan Kak Novi? Ya, jangan lupa di like, di subscribe. Kak Novi canggih juga nih. Sekarang saya baru canggih sekarang ini. Malam ini kemarin bego. Iya, jadi Pastor pakai Pastor nggak atau Janet? Janet Saren aja. Saren ya. Ya. Jadi sobat pendengar nongkrong bareng, ini Pastor Janet punya channel YouTube tersendiri ya. Di follow, di subscribe, dikasih jempol. Setelah itu baru Anda kasih jempol Radio Nongkrong bareng ya. Iya Pastor Janet. Betul. Betul kalau begitu. Ini kita hilangin kangen aja dulu di awal jumpa ini ya. Betul, Kak Novi. Suara Kak Novi itu suara yang paling dikangenin. Apalagi salam-salam pembukanya ya.
Baru saya kaget tadi dengerin lagi. Aduh. Sudah lama ya. Iya, menghilang kemana sih Kak Novi? Saya itu keliling Arab. Kok nggak ngajak-ngajak Kak Sam? Nah, itu Kasam kemarin bilang paspornya belum selesai. Oh. Terus belum di apa? Vaksin. Vaksin. Ya, Sekarang harus jadi ada dong Kak Sam. Iya, sekarang udah Pastor. Udah beres. Bagus. Udah beres sekarang. Cuma Kasam itu sempat menolak karena dianggap lansia. Maksudnya. Jadi ini nggak boleh. Kak Bapak, Novi, di Hong Kong lansia dapat hak spesial loh untuk khusus vaksin. Iya. Di Indonesia waktu vaksin pertama itu diwajibkan, memang yang diutamakan lansia dulu, gitu kan. Iya. Tapi kadang-kadang lansia itu berpura-pura mereka generasi milenial. Ya. Saya Ini masih lagi ngomongin kenyataan atau nyindir nih? agak susah bedain kalau saya ngomong. Kata-kata bersayapnya lebar gitu loh. Ya. Kak Novi tahu kan bahwa PBB menyatakan orang muda itu sampai batas 65 tahun. Jadi Kak saya masih jauh. Masih jauh. Masih ya, Saya, mama dia, itu jauh. Masih jauh kan ya, apalagi saya kan. Ya, Pastor Janet. Maksudnya masih jauh dari itu teenager, udah jauh. Bukan masih jauh, udah jauh. Iya, kita menghilangkan rindu kita, Pastor Janet. Kira-kira kegiatan apa kalau saya selama ini tetap di radio, ada event organizer juga, tapi terkena pandemi. Pandemi betul. Kalau dipikir-pikir dalam 2 tahun ini kegiatan itu terkunci, ya artinya di tanah air ini banyak faktor yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya mall, tokoan, sifat-sifat yang duniawi itu ternyata memang fana ya, Pastor ya. Iya, betul. Dikasih virus kecil aja kita repotnya setengah mati, hampir seluruh dunia, terus kehilangan pekerjaan, akibatnya suami di rumah terus, istri ngomel karena rames terus. Bapak gimana saya kok rames terus, saya itu harus cuci rambut terus, Bapak kerja di sana, padahal lagi lockdown. Tapi katanya justru ada bapak-bapak yang lain senang istrinya tambah putih, Kak Novi. Karena kan mandi terus ya. Kenapa Pastor tambah putih? Lah, kan mandi terus Pak Sam. Tangan aja semakin bercahaya putih. Kena alkohol, kena segala-segala lah, cuci tangan. Yang para istri itu kadang-kadang begini, Pastor Janet. Lalu di rumah aja. Pergi kayak kemana? Nah, selama lockdown mereka di rumah aja si suami. Akibatnya jadi terbalik ya kan? Ngapain di rumah aja? Giliran dia keluar kok nggak pulang-pulang? Ini kadang-kadang berbeda. Kak Novi, hidup ini memang kadang-kadang serba salah ya. Nggak pulang dimarahin, kok nggak pulang-pulang? Di rumah terus dimarahin. Ya. Serba salah. Yang paling benar adalah Tuhan nomor 1. Iya, betul. Bagaimanapun kita melangkah, kalau saya sedang dalam pergulatan ya, Pastor. Bagaimana menomorsatukan Tuhan di atas segalanya? Ya. Betul Kak Novi. Sulit ya, luar biasa. Sulit benar. Terutama kalau nggak punya kuota. Ini arahnya kemana nih? Ayo Kak Sam, tolong saya. Sekarang hidup ini kata, harta, dan kuota. Kalau kita nggak punya kuota di zaman internet seperti ini, kita nggak bisa berhubungan juga nih, Pastor. Iya. Tapi itu bicara soal sekarang ya. Tapi kita juga jangan lupa ada hal-hal yang kalau kita tidak waspada, ada yang beberapa hal juga seperti kuota dan kata yang tadi Kak Novi bilang
Itu juga akan jadi Wanita. bencana kalau kita tidak hati-hati. Kak Novi tahu nggak Pak Iksan? Apa tuh wanita? Pertama dulu dong, tahta, Harta, tahta, harta, kuota. wanita. Kalau saya wanita nggak begitu masalah. Nggak masalah Asep ya. biasanya masalah. Kak Sam kok kenapa ketawa sih? Kedengarannya ada arti di balik ketawanya. Kayaknya girang banget gitu ya. Oh girang gitu ya. Oh. Girang bener ya. Girang. Tahta, harta, kuota dan wanita. Ya. Iya. Ya ini kita mendengar nongkrong bareng semua yang sedang mendengarkan ini malam spesial banget karena ada Pastor Janet yang bergabung di acara radio nongkrong bareng. Dan Anda bisa dengar ya semua yang ada di Hong Kong, di seluruh dunia, di planet bumi, kecuali Anda di planet Venus, ya. Di planet orang planet Venus ngotot, oh, saya mau dengar dong, katanya acara dong, nggak bisa, karena kita hanya untuk planet bumi. Itu bisa mendengar Pastor Janet berinteraksi dengan Kasem dan mungkin nanti kita akan juga menghubungi beberapa teman yang kira-kira ya nyambung lah begitu dengan apa namanya situasi atau suasana nongkrong bareng yang sedang mengudara setiap Rabu malam. Selama ini kayaknya di Hong Kong lockdown pandemi hampir 2 tahun ya Pastor. Kegiatan ICA itu International Christian apa? ICA benar ya Pastor ya? Iya. Oh Tapi iya, saya mau update dulu Kak Novi itu Pastor mau update dulu. Sejak tahun 2016 saya sudah nggak di ICA. Lalu 2017 puji Tuhan dapat memulaikan satu pelayanan yang fokus memang untuk orang Indonesia. Namanya Glow Fellowship International. Jadi sejak 2017 kan Novi. Udah lama ya, udah cukup lama lah. Udah cukup lama. Cuma seperti Kak Novi bilang tadi ya, kita sudah 2 tahun lebih lah ya dengan COVID ini. Tapi Hong Kong nggak cuma 2 tahun ini, karena sebelumnya Kak Novi masih ingat kan pada masa-masa protester. Setiap weekend gitu loh ya, mau dibilang almost every weekend gitu loh ya, turun ke jalanan. Jadi kita juga punya kegiatan nggak bisa berjalan sebagaimana biasanya gitu. Kadang pernah juga nggak ada ibadah gara-gara ya memang lebih baik tinggal di rumah. Jadi kalau mau dibilang di Hong Kong ini sudah sekitar 3 tahun ya Kak Sem ya. Iya, betul Pastor. Kita ada up and down, kadang ada kadang enggak, apalagi COVID ada masanya kita betul-betul ada pembatasan, tidak bisa ketemuan sama sekali. Yang sebelum 2017 itu masalah politik di Hong Kong itu panas. Kita orang Indonesia memang tidak ikut campur karena itu internal Hong Kong. Walaupun keadaannya, suasananya ya kita ikut juga merasakan. Ya prihatin, tapi syukurlah sudah lewat gitu ya. Tetapi enggak juga ya melegakan karena serangannya itu lebih parah juga, menghentikan segala sesuatu. Maksudnya ke apa? COVID. Dari demonstrasi tersebut mereka agak-agak apa sih namanya? Agak-agak brutal dan segala macam ya, kelihatan sampai di. Iya, saya tidak begitu mengerti ya secara, tapi selama 20-an tahun ada di Hong Kong baru kali itu lihat Hong Kong yang wajahnya berubah dan tidak seperti yang mestinya kita lihat. Tapi syukurlah itu sudah lewat Kak Novi, dan saya rasa kita di sini nggak usah bicara soal itu. Sudah lewat. Tapi itu pas banget, pas itu lewat COVID gitu loh ya masuk. Jadi kita agak terganggu dengan kegiatan. Tapi bersyukur juga buat pemerintah Hong Kong yang sangat-sangat gerak cepat gitu loh ya untuk menangani kasus-kasus, walaupun kelihatannya kok agak gitu loh ya extra strict. Bayangkan aja untuk karantina itu yang paling lama di dunia 21 hari. Tapi menurut saya 20 paling lama di dunia ya? Iya betul.
Tapi menurut saya yang hidup di Hong Kong mendukung aja itu keputusan pemerintah, karena lihat aja Hong Kong sudah sangat lama kondusif dengan zero cases gitu loh ya. Ya memang ada kasus-kasus, tapi itu biasanya import dari luar gitu, pendatang-pendatang. Jadi kita tetap mendukung pemerintah dengan segala cara untuk membuat Hong Kong jauh lebih baik. Begitu Kak Iya, Novi. sangat positif ya, walaupun apa sih namanya, segala sesuatu itu yang pasti saat ini adalah ketidakpastian ya. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan, ataukah hal ini pernah disinggung dalam beberapa surat atau beberapa dalam Alkitab, apa pernah tertulis bahwa akan ada semacam pandemi, virus dan lain sebagainya secara sejarah atau secara saya bisa katakan apa ya, religius apa? Iya, Pokoknya iya. begitulah maksudnya. Kalau di dalam Kristen itu di Alkitab biasanya itu disebut dengan kata nubuatan. Jadi sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya yang berbicara untuk masa yang akan datang gitu. Dan kita kalau umat Kristen tentu tahu, kalau kita lihat firman Tuhan, memang itu bukan buku sejarah, tetapi berbicara sangat jelas, sangat detail, bahkan dari asal mula dunia, manusia, dan selanjutnya sampai sekarang. Bahkan kalau mau dilihat perjanjian lama ya, suku-suku memang umat panggilan Tuhan adalah bangsa Israel. Kita tidak berbicara Israel yang eksis sekarang, tapi ya memang ini adalah kelanjutan. Tetapi kalau kita melihat balik ke belakang, itu keturunan mereka bisa diusut sampai ke Adam, manusia pertama. Karena dari Nabi Adam. Iya, betul. Manusia pertama. Bisa diusut sampai ke belakang dan ada sejarahnya jelas tertulis di Alkitab. Lalu kemudian kebayang nggak dari sampai ke kerajaan pada masa dulu itu ya, masa dahulu kala, Israel dengan kerajaannya sampai Raja Daud ya, yang disebut di Muslim itu Nabi Daud, dan dari Daud sampai kepada kedatangan Yesus Kristus jelas betul ada silsilahnya. Dan saya rasa itu satu-satunya buku ya yang memuat silsilah yang sedemikian detail gitu. Dan sejarah Alkitab. Dan kalau Tuhan, ini dari iman Kristen ya, kalau Tuhan sudah sedemikian detail tentang dunia, tentang manusia, sampai saat ini, apalagi ke depannya. Tuhan juga sudah di Alkitab banyak bercerita, dan kalau baca bagian terakhir dalam firman Tuhan ya, di kitab terakhir, itu kitab Wahyu. Kalau dari kata wahyu kan kewahyuan, itu berarti berbicara sesuatu yang belum diketahui manusia dan bahkan yang belum terjadi ya. Jadi Alkitab itu ada paket lengkap, baik itu sejarah maupun kita melihat. Ada sedikit celah yang dikasih oleh Tuhan untuk kita melihat ke depan apa yang akan terjadi sampai pada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Begitu Kak Novi secara singkat. Wah, ini kalau pelajarannya itu 1 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak kelar-kelar. Ini dikasih dalam beberapa kalimat. Tapi itu ringkasannya biar kita mengerti. Lalu saya juga bersyukur Kak Novia dan bahagia banget dalam minggu ini, karena seperti mengingat flashback ya ke tahun-tahun awal Kak Sem ya, kita ketemuan ya Kak Sem. Iya, Pastor. Ya. Jadi mulai di radio juga di Berita Indonesia, dan ini pertama kali juga saya keluar lagi di ini kalau mau dibilang musim kita sekarang ini ya. Kemarin minggu sudah mulai ada tulisan saya, memang baru awal, tetapi akan mengarah kepada juga membuka untuk ruang konsultasi ya Kak Sabya. Iya betul Pastor. Jadi konsultasi Kristiani di sana, dan saya sangat bersyukur kalau Kak Novi ya, walaupun ini cuma sekedar mungkin pengetahuan buat Kak Novi,
kalau bisa membacanya. Kan ada online-nya ya Kak Sam ya? Ada. Nah, Di keren mana? Di banget. mana, Pastor? Berita Indonesianya Berita ada Indonesia. online-nya nggak? Iya, Berita Indonesia. Suka baca nggak Kak Novi? Kasennya kan jarang ngirim juga. Oh. Paham. Ya nanti Kalau lah dikirim. Kak Novi dan Kak Sam yang ngomong secara pribadi jangan di sini ya kalau soal itu. Enggak, kalau saya sih curhat. Curhat. Dan saya bersyukur Kak Novi ya, minggu ini kemarin minggu ada tulisan saya sudah mulai muncul. Dan memang berbicara tentang apa yang kita barusan bicara tadi ya, tentang COVID dan apa yang Kak Novi bilang, kepastian kita saat ini adalah yang ketidakpastian. Ini kok ada feedback, ada yang buka YouTube-nya kenceng ya? Itu dikecilin aja Pastor. Bukan saya punya tutup kok. Oh, ditutup ya? Ini mungkin dari Sorry. feedback dari ini kali. Iya. Saya puterin lagu saja. Pakai pantesan. sebagai background lah. Kita Lalu ini, ya Pastor. Nah, itu berbicara tentang apa yang terjadi sekarang ya. COVID ini benar-benar sampai jangankan orang-orang biasa kurucu-kurucu, sampai pemimpin negara pun bisa batal pertemuannya gara-gara COVID, ya enggak? Oh, luar biasa Pastor dampaknya. Dan itu dia. Dan COVID satu-satunya yang mampu bikin sekolah-sekolah kosong, mall kosong, bahkan tempat ibadah kosong, itu kan luar biasa sekali. Dan hanya COVID yang bisa ya. Iya. Dan apa yang persoalan yang bukan cuma secara pribadi, bahkan sampai persoalan bangsa, dan itu menggoyangkan, dan banyak orang ketika rumah tangga hancur. Bukan hanya rumah tangga yang memang sudah mulai goyang Kak Novi, tapi ada beberapa yang saya agak prihatin karena kelihatannya selama ini ya solid, kuat gitu ya, tapi tetap juga akhirnya goyang, ada yang hancur bahkan. Jadi kita juga ikut prihatin dan susah gitu. Sebab itu ya itu seperti Kak Novi bilang di awal tadi, satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya tempat yang mau dibilang yang tidak goyah ya, yang tidak akan tergoncangkan, yaitu kembali kepada Tuhan. Tapi apakah tempat ibadah sudah dibuka lagi, Pastor? Sekarang ini di Hong Kong kan sudah mulai buka ya. Kalau jemaatnya sama seperti sekolah juga ya, kalau sudah 70% ke atas yang sudah divaksin, itu bisa kumpul gitu loh ya, bisa kumpul. Kalau enggak cuma 50% yang bisa. Jadi dijarang-jarangkan. 50% maksudnya dari kapasitas ruangan, bukan dari jemaat. Dari kapasitas ruangan. Iya. Tapi kalau di atas 70% yang divaksin sudah bisa lebih. Oh, gitu. Ada satu atribut yang harus ditunjukkan sebelum masuk ke ruangan bahwa orang itu sudah divaksin. Iya. Dan memang kita bertugas untuk ngecek, kita juga bisa ngecek jemaat ya, dan semua kan ada sertifikasi untuk sertifikat ya. Iya. Dan untuk masuk ke pemerintahan, gedung-gedung pemerintahan yang pokoknya semua yang dari government. Oke. Ya, kita juga mesti tunjukin itu. Dan Hong Kong juga sangat ketat, jadi setiap kita masuk mall, masuk ke restoran, kita ada yang dibilang Live Home Safe. Jadi kita ada apps-nya yang sudah dibuat oleh government, dan kita akan tag di situ gitu loh, ketahuan bahwa kita ada di situ jam sekian. Iya, itu juga saya mau kasih tahu tuh Pastor, bahwa sekarang kalau mau teman-teman para pendengar ya, nongkrong bareng, kalau mau ke pasar ya, itu semua harus, terutama ke pasar ya, itu harus dipakai Live Home aplikasi ya. Jadi mereka jadi harus di-scan tuh ya QR code-nya. Iya Pak, saya di-scan. QR code-nya di-scan. Di-scan. Iya, di-scan. Kita bisa berinteraksi dengan satu penelpon. Sriati, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Novi, Kak Sen.
Pastor Iya. Janet, apa Iya, lama kabar? nggak ketemu ya. Iya, Pastor. Mudah-mudahan hari Natal nanti kita bisa ketemu. Wow, ayo dong ketemuan saya ya pas Natalan. Siap. Asik. Si Kalau Riati di nanya mana nih? WA-nya, Di Hong Kong ya? Iya, Kak Ya, Sam. di Mevo. nomor Oh. WA-nya tanya Kak Sam ya. Boleh, Sam boleh. Kak Sam itu manajernya saya, manajer Kak Novi juga. Betul. Terus Triati ini Pastor Janet ya. Ya. Sudah lama di Hong Kong, kemudian punya putri, salah satunya ya, di Indonesia ditinggal sedemikian lama. Kemudian putrinya sekarang sudah wisuda menjadi perawat ya, namanya Advent ya. Karena lahirnya seminggu sebelum apa? Sriati sebelum Natal atau sebelum? Sebelum Natal. Belum datang. Rasanya sebagai ibu meninggalkan itu kan nggak bisa diganti dengan uang. Waktu itu sama uang lebih berharga waktu ya kalau dalam tanda kutip ya. Iya. Mungkin ada apa namanya yang ingin disampaikan ke mumpung ada Pastor Janet nih mengenai konteksnya apa nih kira-kira yang nyambung nih. Silakan Sriati. Sesama gerejanya sama apa enggak ya? Nggak apa-apa, Saya nggak di- sama gereja tuh nggak ada masalah Kak Novi. Yang penting sama iman. Iya, iya. Oke. Terus Sriati sering sebelum tidur pasti ada Zoom ya untuk berdoa ya. Saya iya, hari yang pasti itu hari Kamis malam Jumat. Kemudian ini bulan Rosario, jadi setiap hari. Oh, Oke. tiap hari. Bagus dong. Ini Dan bos udah istirahat atau bagaimana? Nggak punya waktu di Hong Kong ya? Sudah istirahat. Kebetulan bosnya orang tua, jadi dia tidurnya lebih awal, tapi bangunnya juga lebih awal. Tadi Pastor punya YouTube itu Janet apa gitu ya. Ketika di Janet Janet Saren, Kak Novi. Kak Novi Janet selalu Saren. lupa terus deh saya punya nama lengkap. maaf. Janet Saren sekarang saya itu too much thinking. Oh, too much thinking ya. Saya kadang-kadang berpikir apa yang mau saya pikirkan. Kalau saya sih di Hong Kong too much eating Kak Novi. Sriati. Oh iya, sebentar ya, saya mau ucapin selamat Hari Pahlawan dan juga selamat ulang tahun buat Kak Novi. Semoga panjang umur, Terima sehat kasih. selalu dan sukses. Suryati tahu nggak Kak Novi ulang tahun tanggal berapa? Pastor Ya, itu Janet barusan aja. Hah? Oh, saya juga barusan aja ya, kok tahu? Ya iya. Wah. Kita berteman di Facebook nggak? Ya iyalah. Waduh, Wah, asik, iyalah. asik. Kayaknya sampean sudah lama banget ya pendengar nongkrong bareng ya. Ya, zamannya Mia Typo jadi Mia Fanling udah ada ya. Oh, zamannya Mia Waktu di Typo ya. Sneakerpot itu. Ya, Tapi waktu Mia di Typo Sneakerpot udah balik itu. Indo kan ya? Mia Typo masih di sini, Pastor. Masih di Hong Kong ya? Nggak mau pulang ya. Bukan nggak mau pulang, nggak boleh pulang, nggak diterima lagi di negara. Kak Novi. Udah nggak diakuin. Oh, udah nggak Iya, diakui. jadi bertepatan dengan Hari Pahlawan sedikit ya. Jadi ada apa? Tema Hari Pahlawan itu ada sekarang gambarnya bambu runcing. Yang artinya penggunaan bambu runcing menjadi simbol keberanian para pahlawan dalam menghadapi kolonialisme. Di gambar itu ada lagi simbol menolong ya, sikap saling menolong pada logo untuk tema Hari Pahlawan ini tahun 2021 diibaratkan sebagai pahlawan yang rela mengorbankan hidupnya untuk menolong orang lain. Buku, nah ini penting juga, gambar buku dalam logo tema Hari Pahlawan bermakna sebagai sumber inspirasi generasi masa kini untuk mengetahui
kisah-kisah para pahlawan. Buku juga merupakan sumber inspirasi bagi para pahlawan ya. Terus bendera merah putih sudah pastilah ya. Kepalan tangan artinya dengan simbol ini diharapkan generasi sekarang ya, termasuk kita-kita ini memiliki keteguhan yang sama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu ya. Jadi kebetulan kita ketemu pada 10 November, di mana pada 10 November tahun 45 itu Inggris ngotot banget pengen terus menjajah Indonesia, tapi dengan tewasnya seorang jenderal dari Inggris dikasih ultimatum 8 jam harus nyerah. Tapi pemuda-pemuda Surabaya melawan sampai ditetapkan 10 November hari tumpah darah di Jembatan Merah. Jadi kalau kita Surabaya itu ada jembatan warna merah di sana. Ya, menyinggung pada hari bertepatan memperingati Hari Pahlawan. Ya, terima kasih Sri Hati tadi sudah mengingatkan untuk sifat manusia itu pelupa, Pastor. Di Kak Novi, sebelum saya lupa, di Surabaya ada monumen bambu runcing. Ya, betul. Dan di pusat Surabaya. Betul. Sri Hati dari mana? Itu. Ya? Anak saya di Surabaya, saya di perbatasan Malang Blitar. Iya. Perbatasan antara Blitar dan Malang, ya nggak jauh juga, sekitar Jawa Timur sana ya. Iya. Kekuatan Sri Hati dalam menghadapi segala persoalan hidup ya di Hong Kong sebagai tenaga kerja wanita TKW, itu apakah faktor agama, faktor religi, spiritual dan lain sebagainya menjadi satu pegangan hidup yang membuat seorang Sri Hati kuat gitu loh, pandemi atau apa, selain motivasi yang di luar itu ya, apakah sudah sampai ke sana? Iya Kak Novi. Udah. Iya sudah. Ada yang mau ditanya nggak Pastor Jenet? Ya di saat pandemi ya, waktu itu kebetulan saya baru saja pulang dari Indo, jadi pas pandemi itu mulai saya balik pas tiba di Hong Kong. Berarti jadi tahun lalu ya? Iya. Desember, Pastor, ini genap 2 tahun, jadi kontrak saya ini habis di Desember. Habis. Jadi pas tanda tangan ini pas COVID ya, panjang kontrak. Iya. Kebetulan waktu pandemi itu juga ya banyak hambatan, banyak tantangan, terutama waktu kita ke gereja juga kita merasa apa ya, merasa sedih. Iya. Waktu saat kita tertekan oleh pandemi itu, kita selalu ingat bagaimana kita harus berusaha untuk kembali normal, terutama kerinduan di saat-saat kita berdoa bersama di gereja dan juga kegiatan-kegiatan bersama itu sangat rindu sekali. Kemudian setelah gereja dibuka, ya seperti apa ya? Ini lega rasanya. Artinya boleh berkunjung Pastor ya, maksudnya ya. Iya. Jadi Pastor sekarang memang ini kerinduan kita, karena ibadah bersama itu adalah kekuatan kita gitu ya Kak Novi. Kita memang bisa ibadah sendirian, tetapi bagaimana kita bisa dibangun, yaitu pada saat kita bersama-sama sebagai, kalau bahasa di dalam Alkitab adalah tubuh Kristus. Kita berada di dalam keluarga Allah gitu loh. Kita berada di dalam saudara-saudara di dalam Tuhan. Karena walaupun kita dengan segala warna ya,
ada teman yang menyenangkan, ada yang datar-datar aja, ada yang nyaman sama sekali, Iya, iya, lumrah ya. Tapi justru Mm-mm. suasana seperti itu yang membangun kita dan membuat kita kangen, ya enggak Kak Suryati? Betul, betul, betul. Iya, itu dia. Jadi Jadi kalau hikmatnya bersama di dalam gereja, dalam beribadah bersama itu yang membuat lebih hikmat ya, Pastor ya. iya, betul. Terasa gitu, seperti ibarat api ya, satu kayu sendirian gitu loh dibakar, kesepian kan ya Kak Novi ya. Tapi Iya, kalau iya, iya. rame-rame banyak, coba lihat, satu membakar yang lain dan apinya lebih besar. Jadi ibarat seperti itu. Dan semua kita merindukan untuk kumpul bersama. Kapan hari juga saya ketemu dengan Kak Sam, dengan Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Mohaimin. Beliau juga bercerita hal yang sama. Kebayang nggak pergi ke masjid tapi kayak di kota-kota gitu loh ya, dengan apa nikah yang warna putih itu. Ya, Dan itu dia keadaan semua ya. Ini siapa yang buka kasam ya? Kenapa? Ada suara feedbacknya. Suara apa, Pastor? Saya dengar suara saya sendiri. Oke. Enggak, Oke, ini sepanjang cuma ada ekonya aja nih. Iya, ada Suryati dengar suara kita jelas ya. Jelas, tapi Pastor Janet barusan mantul. Iya, mantul. Berarti ada salah satu dari kita yang feedback. Saya nggak dengar mantulnya. Oh ya? Mm-mm. Bagus-bagus aja. Oke. Ada orang bijak bilang begini, ada saatnya kamu akan menerima semua yang kamu doakan hari ini. Siapkan imanmu, dan tunggu waktu Tuhan. Dalam. Jadi memang kita kadang-kadang berdoa ya Tuhan, saya ini bagaimana gitu ya, ingin terus sehat, ingin terus memperpanjang kontrak, supaya disayang majikan, supaya keluarga saya di rumah juga hilang kerinduannya, kita bisa berkomunikasi lewat video call dan lain sebagainya. Ya, iya kadang-kadang imannya nggak siap atau tunggu waktu Tuhan belum memberikan itu, ya, karena mungkin sebagai seorang pekerja yang ada di Hong Kong kayak seperti saya, itu kan ada hal-hal yang membuat rasanya kekosongan diri gitu ya. Tapi saya pikir dengan bergantung pada keimanan tadi, harusnya bisa survive. Tapi memang nggak harus kayak makan cabai langsung pedas doa kita. Betul. Iya, itu gimana Pastor? Secara memang di dalam firman Tuhan ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak menjanjikan hidup ya ibarat hari cuma panas terus atau hujan terus menerus. Jadi ibarat juga musim sepanjang tahun ada berbagai musim. Ada masalah, kadang ada susah, kadang bahagia, kadang seorang beruntung, kadang rugi. Itu sudah warna-warni kehidupan yang memang kita harus lewati di dunia ini ya. betul, Tapi yang dari Tuhan adalah kekuatan buat kita untuk terus maju di dalam Dia. Dan sebenarnya kalau kita berpikiran positif di saat seperti ini malah menentukan kita atau kita betul-betul akan kelihatan beribadah pada Tuhan atau tidak, karena segala sesuatu adalah keputusan kita, sama seperti ibadah online. Ini saya dengar suara saya gaung ya. Iya, makanya itu Pastor, Yang lain itu harus Suryati itu saya dengar suara saya. Dengar Pastor, tapi mantul. Iya, saya tidak berbuat apa-apa dari tadi. sesama Hong Kong mantul nggak apa-apa lah. Anggap aja makan pentol mantul kan ada di depan nih.
Kita mah memang orang tahu semuanya. Saya jualan judulnya Betul. buka pada waktu buka, ditutup pada waktu tutup. Terus pentol mantul, artinya mantul rasanya nendang. Ya kan? Mantap. Kamu tuh ada aja, kamu Blitar Kediri. Antara Blitar ya. Jadi kita betul-betul seperti sorry pakai kata dipaksa ya, untuk kita memang beribadah dari niat kita pribadi gitu ya. Kalau dulu bersama-sama kita rajin berdoa, beribadah dan sebagainya. Nah sekarang ini kita di rumah, ada orang kan ibadah benar-benar beribadah, duduk dengan sikap yang hormat dan sebagainya. Tapi siapa yang tahu kalau orang yang lain di rumah matiin videonya kalau nge-zoom, lalu kemudian duduk sambil santai minum kopi lah atau makan dan sebagainya. Jadi di saat-saat seperti ini kalau kita mau positif, kita dapat mengembangkan diri kita dalam hal beribadah, dalam hal berdoa, dalam hal melaksanakan berbagai hal-hal yang bersifat rohani gitu dalam hidup. Gitu. Pada waktu pandemi maksudnya, Pastor? Iya, pada waktu pandemi. Kalau dulu kan ya kita kumpul bersama, ibarat ya kita bersama berdoa, menyanyi dan sebagainya. Nah sekarang ini satu segmen aja dalam ibadah bersama ya. Nah ada cukup lama di Hong Kong dilaksanakan ibadah online gitu. Online mau ikut atau nggak ikut, paling-paling cuma di WA ya kan. You belum join ya. Tapi kalaupun seseorang sudah join, siapa yang tahu kalau dia mengikutinya dengan hikmat, dengan serius, dengan sungguh-sungguh atau cuma sekedar pokoknya saya kelihatan ada online. Ini jangan-jangan Sriati cuma kelihatan aja nih supaya pengen dilihat temannya. Jangan begitulah, Kak Novi, jangan menuduh Kak Novi. Tidak. Nanya, benar-benar melakukan sikapnya lahir dan batin itu begitu ya, seperti dikatakan Pastor tadi ya. Ya, kebetulan kita online saat online kan ada beberapa yang bertugas ya. Ada 1, 2, 3 lah paling tidak. Kita bergantian yang bertugas. Kemudian kalau saya bisa hikmatnya, itu saya bisa mengulang waktu pekerjaan saya sudah selesai di saat waktu malam. Jadi saya bisa hikmat. Tetapi pada saat itu pada jam yang sama saya tidak bisa jujur. Saya nanti udah kesana kemari, paling-paling saya bisa hanya sebentar pembukaan, nanti tangan-tangannya hilang, bisa penutupnya nanti ekornya hilang begitu kan. Jadi saya bisa mengikutinya setelah, jadi ulangnya saja pada saat saya selesai kerja. Ekor bunyinya ya. Sikap seperti itu loh Kak Novi. Kalau orang lagi kerja, ya memang ada tugas, itu lain ceritanya. Tapi pada saat bisa, lalu tidak mengikuti dengan benar, nah itu juga keputusan sendiri masing-masing ya. Jadi sebenarnya di saat virus seperti ini, itu juga menyadarkan banyak orang gitu ya. Tingkat ibadah kita sejauh mana gitu. Apakah cuma sekedar waktu dilihat orang kita kelihatannya baik dan beribadah, atau justru saat-saat seperti sekarang yang kita tidak kelihatan. Saya melihatnya dari agama lain, bukan, saya tidak mengatakan agama lain, ada juga yang mengatakan bahwa itu ria. Jadi kalau dilihat, wah dia berdoa panjang, ikutin yang di belakang supaya terlihat, wah hebat ya. Kelihatannya kudus. Padahal itu cuma berdiri doang, begitu panjang. Jadi panjang gitu ini. Itu yang dimaksud Pastor itu. Jadi sikapnya pada waktu online itu menyeluruh, ya kan. Jadi holistik, menyatu. Betul. Ini perlu perjuangan, Pastor, karena kita sebagai manusia lagi mau usul, lagi mau ini, pikir waduh ada ayam goreng di rumah gitu kan. Digoreng. Jangan kan lagi online, tapi lagi duduk di gereja juga seringkali pikirannya kan bisa ke sana kemari. Jadi bagaimana kita disiplin diri kita, betul. Namanya manusia Kasen ya. Saya tuh kalau lagi mencoba khusyuk, yang kebayang tuh sebelah pentol ya kan.
Aduh nih Kak Novi. Kapan terakhir nih makan bakso Kak Novi? Oh, iya kan. Ini apalagi Sriati ini. Apa namanya? Masaknya ikan terus makanannya sehat bener ya. Iya, Untuk keluarga di yang tempat dia bekerja nih masaknya ikan terus. Oh jadi iya. Keren. jadi kalau lagi online itu ujungnya suka ketinggalan tapi nanti diulang lagi ya. Iya, itu syukurnya Kak Novi sekarang. Tapi sekarang begini Pak Mansur, kalau setelah pandemi kehidupan kembali normal. Iya. Eh, saya pikir positifnya habit bisa kita bawa Mhm. menjadi sebuah kebiasaan baik ya. Jadi dalam apa sih namanya persatuan antara fisik dan jiwa dan roh itu benar-benar terlatih untuk menyatu tatkala dia melakukan ibadah karena sudah terlatih setahun lebih ya. Iya, berharapnya begitu Kak Sen. Kak Novi. Ya, ya, ya. Karena yang saya tahu wanita tuh nggak butuh kata-kata motivasi. Yang mereka butuhkan tuh diskon besar-besaran. Tahu aja ya sekarang sudah mulai Natalan di mana-mana di mall-mall. Eh, Sudah mulai nih. kita bagusnya ini menjelang Natalan ya, Pastor. Apa namanya? Bisa bisa join di acara nongkrong bareng. Terus kita bisa ngobrol-ngobrol, menghilangkan rasa rindu. Terakhir saya ketemu pastor itu tahun berapa, tapi Tuhan menentukan bahwa kita harus bertemu, walaupun hanya voice, hanya Iya, vokal. betul. Aduh, Jadi kalau bertemu secara mata memandang kayaknya kita pernah kambing, ya Kak Novi. saya potong kambing, Pak. Kambingnya tetangga, kambingnya tetangga. Lo motong karena gue mau ketemu sama pastor secara face to face. Jadi rasa syukur itu membuat kita itu strong ya, kita itu menjadi strong, rasa syukur dalam bentuk segala apapun. Jadi saya sedang berlatih ke level itu Pak Sur ya. Mungkin Sriati udah masuk level situ tapi saya belum. Kasem nggak pernah masuk ya level bersyukur, jadi ada yang kurang. Ya, ini ngobrol aja Pak. Apa Kasem ya, mungkin udah jauh lebih tinggi daripada saya level bersyukurnya. Itu bisa menghilangkan apa sih namanya, rasa galau dan lain sebagainya. Aduh ini penyakit. Aduh saya jauh dari orang tua. Aduh saya kerjanya harus pontang-panting dari jam 8 pagi. Tapi Anda bersyukur bahwa Anda hidup. Jadi bersyukur itu bukan apa yang kita punya. Wah saya punya duit banyak. Wah saya punya harta ini. Bukan. Kalau saya katakan ya Mas, benar nggak salah. Bahwa saya bersyukur bahwa saya itu ada, hidup gitu loh. Seperti Vanessa Angel. Apakah kasus tersebut meninggal tabrakan, masih muda, ganteng, kaya ya? Mungkin Sriati atau pastor melihatnya bagaimana? Apakah sejak sebelum lahir udah ditentukan? Nanti orang ini akan meninggal pada umur sekian, di sini, di situ. Apa ada dalam Alkitab tuh, Pastor? Oh, garis apa kehidupan manusia ya? Ya, Kalau jalan. Jadi ada kalau 2 poin. kita baca di Alkitab, kata Tuhan ya, kita manusia sebenarnya sudah ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, bahkan sebelum kita dilahirkan. Cuma karena manusia kan diberi Tuhan kehendak bebas untuk menentukan jalannya. Oke. Mau hidup sesuai dengan jalan Tuhan atau tidak, itu keputusan kita. Jadi jangankan akhir kehidupan kita, sebenarnya warna-warni dalam kehidupan kita semua ada di dalam rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bekerja bersama dengan kehendak bebas kita menentukan. Tapi sebenarnya arahnya secara utama Tuhan sudah ada bagi setiap kita. Nah, kalau kita umatnya, kita seharusnya kita mengerti lebih baik daripada kita hidup dengan
rencana kita sendiri, bukan berarti bahwa kita kalau tidak hidup dalam rencana kita diam-diam saja, tidak ngapa-ngapain. Tapi maksudnya adalah lebih mempercayai Tuhan dengan Oh, jalan ya hidup ya. sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, selalu dalam doa sehingga kita boleh mendapatkan ya bimbingan Tuhan. Nah, kalau mau bicara bimbingan Tuhan tuh agak unik bagi kita orang Kristen mungkin yang tidak bisa dimengerti oleh orang yang tidak di dalam iman Kristen, bahwa di dalam kita saat kita ada menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menjadi pengikut Kristus, ada rohnya yang ditaruh di dalam hati kita, yaitu disebut Roh Kudus. Dan bila kita berdoa, seringkali ada sesuatu yang muncul dalam hati, di dalam pikiran kita, seperti penghiburan atau kata-kata atau satu rasa gitu loh ya, untuk kita bisa melakukan sesuatu seperti bersyukur sama Tuhan atau berdoa berserah diri kepada Tuhan. Dan itu juga salah satu adalah karya Roh Kudus di dalam kita. Nah, itu yang saya maksud. Kalau seperti yang difirmankan, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu punya hubungan dekat dengan Tuhan, kita juga pasti akan tahu arah hidup kita, gitu. Termasuk panggilan hidup kita. Iya. Saya dapat ininya. Garis apa namanya garis besarnya atau kurang lebih pengertiannya seperti apa. By the way, kita hanya tinggal beberapa menit. Friyati mungkin ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan ke pastor atau salam kangen Atau atau cuma kangen-kangenan aja kali ya. Oke, saya mau kirim salam buat Bunda yang ada di Toklawan. Bunda siapa selamat nih? malam. Teman saya, Indah Lydia. Ya. Indah, selamat malam. Tetap setia mendengarkan nongkrong bareng ya. Juga salam jangan lupa ajak teman-teman ya. Boleh. Indah udah subscribe belum? Kasih jempol. Sudah, saya jempol kanan kiri masuk semua. Jempol kaki juga jangan lupa ya. Atas bawah. Teman Sriati suruh subscribe dan di like. Ya. Dan salam buat teman saya yang teman-teman dari SMA ini saya suruh dengerin juga. Selamat malam. Keren nongkrong bareng ya. Mudah-mudahan tetap setia untuk hari-hari berikutnya ya. Iya. Mungkin hanya itu. Kalau anak saya titip salam tadi lagi internetnya lagi error. Internetnya lagi error. Kuotanya habis, Mama. Nanti. Kalau internetnya sudah error bisa dengerin lagi ya. Kalau internet error masih ringan. Kalau Kak Sam yang error kayak 2 minggu lalu, ya. Yang ngomong ada yang error minggu lalu? Iya, saya Google Kak Sam hilang. Bukannya begitu, Pastor, ya nggak? Yang lain teman-teman semua di luar sana pada dengerin, ya nggak? Tapi Kak Novi sama Mama Mia bilang, mana ini? Yang error sebenarnya Kak Novi gitu ya, Kak Sam. Kak Novi kenceng banget, Pastor. Jangan kata hati. Karena saya ngomong aja Kak Sam, kan saya cari di Google Kak Sam Iraref. Mbak Google, Kak Sam kemana katanya, ya nggak? Yang dia jawab Kak Sam Iraref katanya begitu. Oke, terima kasih. Kak Novi kayak nggak tahu Kak Sam kan selalu sibuk kalau lagi begini. Iya. Manajer. Terima kasih Sriati ya. Sama-sama Kak Novi. Oke. Tutup ya teleponnya. Kita aja ya. Iya. Masih. Ya. Bye-bye. Bye-bye, Sriati. God bless you. Thank you, Pastor. God bless you too. Thank you, sama-sama. Iya, God bless you ini artinya Tuhan memberkati, sama nggak ya, Pastor? Sama, iya kan bahasa Inggrisnya itu dong, Kak Sam. Kak Novi. Oke. Kakaknya 2 aja kok bisa salah-salah ya dipanggil. Ingat ya Kak Semo. Gimana nih? Iya.
Jadi kita akan off di 5 menit ke depan ya, Pastor Kasan ya. Betul, Kak Novi. Dan Oke. sebelum itu mungkin sebelum kita tutup ya nggak nanti mungkin Pastor bisa ada doa untuk teman-teman semua Boleh. supaya malam ini tidurnya nyenyak, tenang, ya nggak? Dan Bangun pagi, gimana? seger. Ya bangun pagi seger, ya itu yang penting. Kalau nggak diomelin majikan, kemana Yang lo? paling penting biar bisa bangun pagi gitu ya. Eh, kadang tidur lempeng loh. Maksudnya biar pagi bisa bangun gitu loh. Iya. Yang bagus aja lah Pastor. Saya kalau sama Pastor nggak berani ngelawan lah. Tapi kalau Mama Mia habis. Mama Mia, selamat malam Mama Mia. Mama Mia selamat malam, kangen loh. Ada Lampunya sekali waktu loh Kak Novi ya. Saya ingat banget sama Mama Mia. Iya, Tapi saya cari-cari saya tidak punya nomor WA Indonesianya. nanti kita Jadi Oh, kangennya Pastor. cuma ditelan-telan, akhirnya ada nongkrong bareng. Nah, ada Senang dikasih. sih. Senang walaupun belum ngobrol tapi senang sudah dengar suaranya beberapa waktu lalu. ya. Oh, Oke, lanjut Jadi, Pastor. jadi kita sudah mau doa nih. Ya, Oke. Ayo teman-teman kita doa sama-sama ya. Yang teman-teman lain juga bisa doa sesuai dengan iman dan keyakinan masing-masing. Dan kita berdoa agar semua baik-baik saja, sehat, dan diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa sekarang ini. Berharap agar segera lewat dan kita boleh melihat sesuatu yang lebih baik ke depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur pada malam hari ini kami boleh berjumpa. Khususnya kami sebagai host di sini Tuhan, yaitu Kak Novi dan Kak Sam, bersyukur karena boleh eksis lagi di nongkrong bareng, dan kami berdoa agar niat baik yang ada dari kakak-kakak ini terus diberkati oleh Tuhan, sehingga acara ini tetap lancar dan boleh bermanfaat bagi banyak orang, khususnya teman-teman kita semua yang ada di Hong Kong dan juga keluarga-keluarga dan teman-teman mereka di seantero dunia ini dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat semua pendengar agar Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan dalam segala apapun yang mereka lakukan. Dan agar mereka ada semangat ya Tuhan untuk melewati hari-hari yang kadang-kadang mungkin tidak menyenangkan bagi mereka, tapi biar ada kesukacitaan, ada kegembiraan yang terus mengalir dalam hati dan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami bersyukur menyerahkan semua ini di dalam tangan Tuhan, dan biarlah Engkau dapat memimpin hidup kami melewati jalan apapun yang sudah Tuhan tentukan bagi kami dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. amin. Amin, Kak Novi. Sebenarnya ya, saya sambil meram itu terasa menyentuh langit dulu. Enak Terima dengar. kasih Kak Novi. Mungkin Kasan yang nyampein beda itu. Bayangin lain. Kasem saya pikir udah tertidur, belum ya? belum. Lagi merem masuk, merenungkan. Oh, lagi belum. Aduh, senang banget. Saya cuma mau bilang thank you ya, Kak Sam. Iya. Sama-sama. Senang banget hari ini kita bisa ketemuan di nongkrong bareng. Sama-sama Pastor Janet, mudah-mudahan di kali yang akan datang kita bisa ketemu lagi. Iya. Dan bisa bermanfaat karena tujuan dari acara ini adalah sharing ya, berbagi kepada teman-teman semua. Enggak ada lain, kita enggak ingin sesuatu yang luar biasa, enggak biasa-biasa aja, tapi ada legacy, ada sesuatu yang ditinggalkan. Kak Novi, senang juga ya pas sometimes kita lihat kesusahan cuma kesusahannya doang. Tapi kalau orang bijak dia dapat melihat sesuatu yang baik di balik kesusahan. Nah, COVID ini membuat kita kangen-kangenan, benar nggak? Betul. Sampai Kak Sam tuh kepengen banget, ngebet banget. Kak Sam tahu nggak persiapannya untuk sampai acara ini boleh ada di malam? Saya agak sedikit dapat bocoran. Gimana?
Gigi banget, jungkir balik belajar jadi YouTuber. Sama Kasan juga begitu. Jungkir balikin colokan mas. Dibalik-balikin. Tuh, jadi para pendengar untuk sekarang yang belum official ya Kak Sam ya. Belum. Jadi harap-harap maklum dulu karena Kak Sam belum ada asisten untuk urusin. Saya bocorin dikit ya Kak Sam. Iya, Kalau Pastor mencoba. lanjut. Iya, yang untuk ngurusin segala sound system dan sebagainya. Jadi Kak Sam sibuk sendiri tuh. Betul. Saya salut dari Salut keinginan. banget. Itu demi Dan cintanya Kak Sam kepada semua. Dan kita ikut-ikutan itu, juga cinta ya Kak Novi ya. itu mudah-mudahan diberkati. Kalau saya Iya, bilang sih. iya, Ya karena tujuannya mulia. Itu aja. iya betul, betul. Saya tutup dengan sebuah pantun seperti biasa. Pastor masih ada yang boleh tambahkan? Ya, Masih ada yang boleh tambahkan? udah selesai dan saya sudah bahagia. Oke, terima kasih Pastor. Jadi closing kita adalah putih-putih si bunga melati di dalam lemari. Janganlah bersedih hati walau perpisahan datang menghampiri. Akhir kata, jangan mundur tanpa melihat. Selamat tidur, selamat istirahat. Asik. Oke. Tuhan memberkati semua pendengar. Tetap semangat, tetap sukacita. Ya, God bless you, Pastor Kak Novi. God bless Selamat you too, Kak malam. Sam, Kak Novi, Kak Sam. Bye. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Dah. Yeay. Yeay. Dah, ada gila sedikit dong Kak Sam. Yeay. Mancing ntar gila beneran. Karena saya lagi excited nih Kak Novi. Aduh. Bye. Ya oke. Oke, bye-bye. Bye-bye semua. Sudah ya Kak Novi?